Bismillahirrahmanirrahim. Kajian surah Al-Maidah bagi yang membuka, begitu di aplikasi atau di Al-Quran bisa. Surah Al-Maidah kita lanjutkan. Al-Maidah terakhir ayat 43. Nah, sekarang ayat 45. Saya bacakan dulu. Dan nanti akan masuk sesi yang terakhir, yakni pengkajian makna tadabbur ayat dari ayat yang kita bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillahi wa kanu 'alayhi shuhada. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Shadaqallahul azim. Ya, tarjam ya, ya. Ada tarjim. Tarjim diambil ini cukup panjang tapi mudah karena menyebutkan bagian anggota tubuh. Menyebutkan bagian anggota tubuh. Dan ini ayat berkaitan dengan kisos. Wa katabna dan kami telah menetapkan. Kami ulang. Wa katabna dan kami telah menetapkan. Wa katabna dan kami telah menetapkan. Wa katabna dan kami telah menetapkan. Nanti kalau menemukan kata seperti itu yang sama di ayat yang mana saja, artinya itu. Nah, secara bahasa. Namun pada kesempatan yang lain nanti bisa bermakna mewajibkan. Seperti dalam surah Al-Baqarah tentang saum, kutiba, tentang qisas, kutiba alaikum, kutiba diwajibkan, kataba mewajibkan. Itu bermakna wajibkan. Asli kata dasarnya kataba adalah menulis. Kataba yaktubu menulis. Gitu ya. Itu asli dasarnya menulis. Ya, ulang. Wa katabna dan kami telah menetapkan. Wa katabna dan kami telah menetapkan. Alaihim atas mereka. Fiha di dalamnya. Anak sesungguhnya. An-nafsa jiwa. Bin nafsi dengan jiwa. An-nafs. Jiwa dengan jiwa. Wal aina dan mata. Bil aini dengan mata. Anak suka paling ainun mata. Ain. Wal anfa dan hidung. Bil anfi dengan hidung. Wal udhuna dan telinga.
bil udhuni dengan telinga, wasinna dan gigi, bisinni dengan gigi, wal juruha dan luka-luka, kisosun kisos. Nah, kisosun kisos. Nah, di antara kisos nanti ada rajam di antaranya, cambuk. Kisos itu menghukum sesuatu dengan hukuman yang sama, luka-luka dengan luka-luka. Jadi kalau itu nanti maksudnya rajam itu hadnya. Kita ulang, mudah-mudahan tidak apa-apa. Pas beres, selesai, balik lagi. Oh, siapa katabna dan kami tetapkan. Alaihim atas mereka, liha di dalamnya, anna sesungguhnya, an-nafsa jiwa, nafsi dengan jiwa, wal aina dan mata, wal aini dengan mata, wal anfa dan hidung, bil anfi dengan hidung, wal udhuna dan telinga, bil udhuni dengan telinga, wasinna dan gigi, bisinni dengan gigi, wal juruha dan luka-luka, kisosun kisos. Ini kalau terjemahkan bebas, kisosnya pindah ke depan, dan telah kami tetapkan atas mereka adalah kisos. Begitu. Jadi kisosnya pindah ke depan kalau terjemah umum itu, terjemah bebas. Ditetapkan atas mereka kisos, yaitu ini dengan ini dengan ini. Nah, kalau ayatkan begini satu persatu. Coba saya baca kalimatnya, kira-kira kesimpulan, kalau kesimpulan, wah mantap ini. Siap. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa jiwa, bil nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisinni wal juruha kisosun kisosun ditetapkan oleh Allah hukum kisos. Dan ini kalimat-kalimat kalau kita temukan nanti di ayat-ayat yang lain memiliki arti yang sama, secara umum memiliki arti yang sama. Jadi kalau kutiba alaikumul qisasu fil qatla, qisasu fiha di dalamnya, dari mana? Fiha kutubun qayyimah khalidina fiha. Apapun ayatnya ketemu kata fiha, artinya di dalamnya. Jadi satu kalimat kita temukan, nanti akan menemukan banyak kalimat itu ya, bersebarak di ayat-ayat Al-Quran yang ini. Alaihim demikian. Alaihim atas mereka, alaihim sebenarnya ketemu alaihim kutiba alaihim ya. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim. Kalimat pertama ya, alaihim di surah Al-Baqarah. Alaihim atas mereka. Itu terjemah lafziyah, mudah-mudahan ada sebagian kalimat satu dua kata. Anda kalau semuanya yang bisa terjemahkan tersimpan, dan setiap kali baca Al-Quran terbayang ketemu kalimat yang sama, wah ini artinya ini. Jika akan kita apa nanti kalimat yang baru bertambah lama-lama bisa menjemahi Quran. Dari kotrotan fasolot bahkan kan ada istilah begitu tuh. Ada kata patah mengatakan kotrotan fasolot bahkan sedikit setetes lama-lama jadi lautan.
Jadi lautan, bahron, setetes selama. Ada lagi Cikaraja dengan batu, laut-laut jadi laut. Itu bahasa istilah. sedikit. Oh, jadi begini. Satu kata, satu pertemuan, 4 kata, 5 kata, 10 pertemuan, 50 kata, ya, kan gitu terus. Dan itu kata yang berulang. 50 kata bisa tahu, jadi seperempatnya Al-Quran terjemahkan gitu. Karena itu yang paling banyak terulang dari kata-kata seperti alaihi, biha, anna itu berulang. La'anan. Bapak sekalian, sekarang kita ketemu, kita ambil manfaat hikmah tafsir Al-Quran dari beberapa kitab tafsir yang mulai menjadi satu renungan buat kita semuanya. Dari tafsir Al-Marughi, Ibnu Katsir, kemudian tafsir Munir An-Nawawi, dan nanti ada pendapat beberapa ulama seperti Imam Mujahid, Imam Qatadah, kemudian Imam Ibnu Abbas. Berkaitan dengan ayat yang kita bacakan secara singkat saja. Wallahu a'lam bishawab. Ayat ini berkaitan dengan Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa menjadi pegangan hukum, acuan aturan bagi umatnya Nabi Musa. Taurat. Dan Allah memuliakan Taurat itu sebagai bagian dari kitab samawi, dikenal dengan kitab samawi. Ada 4 kitab ya yang dikenal dengan kitab samawi. Artinya betul-betul wahyu yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada kitab Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, dan yang terakhir Al-Qur'an. Tentu ini dulu untuk umat Nabi Musa, tapi menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad. Bukan berarti dengan ayat ini kita beramal dengan kitab Taurat. Bukan. Kewajiban kita sekarang hanya mengimani bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat. Hanya mengimani. Tidak lagi mengamalkan, melakukan setiap hukum yang ada di dalamnya, karena sudah termaktub di dalam Al-Quran. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Dan nanti ada di ayat berikutnya. Yahkumu bihan nabiyyun alladziina aslamu lilladzina hadu, bagaimana para nabi Yahudi mereka memberikan hukum dan tunduk kepada hukum itu kepada kaumnya, kaum Yahudi, Nabi Musa. Dan sekaligus mereka nanti menjadi saksi penjaga dari Taurat itu dulu, ya, sebagai penjaga, melaksanakan isinya, menjaganya supaya tidak ada tanah-tanah kotor yang merusaknya. Nah, permasalahannya ketika nabi-nabi itu sudah hilang, sudah tidak ada yang menjaga itu, maka sekarang Taurat khususnya itu sudah ternodai dengan tangan-tangan kotor yang merusak, menghapus, mengganti, dengan ayat yang sama, jumlahnya, halaman yang sama, kitabnya, tapi dihapus satu ayat diganti satu ayat, sehingga sudah tidak ada lagi Taurat yang murni, yang asli, sudah tidak terjaga. Sekarang kitab-kitab samawi itu hampir semuanya kecuali Al-Quran sudah tidak terjaga, sudah terkotori oleh tangan-tangan manusia. Karena penjaga utamanya para nabi, para ulama-ulamanya saat itu, para ahbar itu sudah pada tiada sekarang. Yang ada mereka yaktubuna bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah, menulis dengan tangan mereka kemudian mengatakan ini adalah firman Allah, wahyu dari Allah. Wa yastaruna bihi thamanan qalilan, kemudian menjualnya, hukum itu dijual, yang dibuat oleh mereka itu dijual dengan harga yang murahnya. Kalau kamu ikuti ini bayar sekian, bebas dari dosa, kan gitu kan? Mengambil keuntungan dengan penggantian itu. Dan itu dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya setelah para nabi tidak ada. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Maka
siapa yang tidak menghukumi dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk orang-orang yang kafir. Ini yang pertama. Ya, hukum bagi orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum Allah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk orang yang kafir. Nah, urusan kafir ini para ulama berselisih pendapat, dan yang paling masyhur disepakati bahwa yang dimaksud kafir bukan kafir keluar dari Islam bagi muslim. Ya. Bukan keluar dari Islam, tapi masuk pada tingkatan fasik. Ya, fasik. Sebagian ulama di antaranya seperti Imam Ibn Abbas, seseorang sahabat Nabi yang didoakan cerdas oleh Nabi, ya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil, gitu ya. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajarkan dia, ya, pahamkan dia bagaimana cara mentakwil Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an. Nah, kata beliau, yang dimaksud kafir di sini adalah kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan nikmat berupa kitab yang istimewa. Allah berikan nikmat berupa aturan-aturan yang pasti, aturan itu sudah disesuaikan oleh Allah, ya, atas kebaikan-kebaikan makhluknya yang diberikan hukum. Karena Allah Maha tahu, Allah yang menciptakan, Allah yang mengetahui, maka Allah juga yang sanggup memberikan hukum-hukum yang sesuai dengan keadaan itu. Maka sudah kufur akan nikmat Allah berupa hukum-hukum yang baik itu. Menurut jumhur ulama menyepakati bahwa yang maksud kafir di sini bukan kafir keluar. Dan hukum dan hukum Allah bukan berarti kafir keluar dari agama, tapi fasik. Kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada tetap yang menghukumi bahwa kafirnya adalah kafir keluar dari agama Allah, gitu ya. Yang alias bahasa lainnya tercatat atau terhukumi murtad, gitu ya. Murtad keluar dari agama Allah. Selebihnya tadi sekilas saja karena tidak penjelasan yang luas bagi para ulama juga, itu hanya menyebutkan bahwa kisos adalah salah satu yang ada di dalam kitab Taurat. Bukan hukum yang sekarang hadir kepada kita umat Islam, tapi sudah ada dalam kitab Taurat tentang kisos. Dan inilah yang diambil oleh Allah, dimasukkan menjadi bagian dalam hukum Al-Quran yang ada dalam Al-Quran kepada kita, adanya kisos. Walaupun sekarang kan di Indonesia tidak berlaku, karena berlaku hukum positif, walaupun ada sebagian seperti di Aceh berlaku kisos. Timur Tengah sebagai susahnya menggunakan kisos, menggunakan hukum Islam pasti ada kisos. Kisos itu menghukum seorang dengan hukuman yang sama, melukai atau menyobek telinga, patah telinganya, dipatahkan telinganya, kan gitu ya. Jiwa dibunuh lagi, itu kisos yang pada dasarnya. Kecuali nanti wa inna fil qisasi hayat, dalam kisos itu ada kehidupan. Ada yang disebut dengan dia mengganti, ya, mengganti. Tidak jadi telinganya dipotong, tidak jadi, tapi bayar. Dalam kitab salah satu kitab Sulam At-Taufiq, ya, ada penjelasan tentang kisos, diantaranya kalau satu jari ini diputuskan, maka dianya itu 5 onta. Jadi terputusnya satu jari ini, harganya berapa? 5 onta. Ini satu jari itu mahal harganya, 5 onta. Kebayang kalau potong tangannya, maka jarinya saja dari 5 kali 55 onta sebarang. Itu bayar. Itu kehidupan. Bisa masih hidup, tidak dipotong tangan lagi, tidak dipotong lagi jarinya, tapi membayar. Bisa sudah harus selalu dengan mengganti. Tapi pada dasarnya Yesus adalah mengganti hal yang sama. Jiwa dibunuh lagi. Ya, menghilangkan telinga, hilangkan telinganya lagi. Hidungnya ditonyol remuk, tonyol di kamu. Ya, itu bisa. Gigi, tangan, cabok, kurang buntunya 2, kurang sedih buntunya 2, gitu kan? Harus 2. Cabok, kurang kabeh, dolim. Dolim harus 2. Kemudian itu kisah harus sama, dan kelebihannya adalah kezaliman. Jadi kelebihannya kezaliman harus sama. Ya, luka-luka harus
suka yang sama. Bacok satu bacokan, bacok lagi satu bacokan, bacok dicacat. Dolim kelebihan. Jadi hanya satu banding satu, harus yang sama. Itu hukum dasarnya. Dia ada hukum-hukum perkembangannya, pengembangan dari hukum dasar itu. Di subuh dikaji bersama kajian di Dupa itu ya tentang hati, ada kajian khusus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita di malam hari ini. Yang intinya bahwa tugas kita pelajarannya adalah menghukumkan sesuatu dengan hukum Allah adalah suatu kenikmatan yang Allah berikan, dan meninggalkannya adalah kekufuran. Ya, kufur akan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Hakikatnya semua yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kita itu adalah nikmat. Catat, semua yang telah ditetapkan dari hukum-hukum yang sampai kepada kita sekarang adalah merupakan nikmat dari Allah, dan tugas kita adalah bersyukurinya. Bagaimana cara bersyukurnya itu? Dengan melaksanakan hukum Allah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Allah berikan kita usia panjang, sehat, dengan keberkahan. Dan kita akhiri dengan doa Fatimah bin Nawab. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.